Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dani Uraha. Saya merupakan mahasiswa Universitas 11 April, semester 2, Sistem Informasi 2B. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai ujian tengah semester Organisasi dan Arsitektur Komputer yang didosen pengampu oleh Bapak Agung Guntara MKOM. Nah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai perkembangan evolusi komputer. Komputer telah mengalami evolusi yang luar biasa selama bertahun-tahun, mulai dari mesin mekanik raksasa hingga perangkat portable yang canggih saat ini. Evolusi komputer terus berlanjut dengan kecepatan yang luar biasa. Teknologi baru seperti komputasi kuantum dan biokomputasi sedang dikembangkan yang berpotensi merevolusi cara kita menggunakan komputer di masa depan. Evolusi komputer telah berdampak besar pada kehidupan manusia. Komputer telah merevolusi cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, berbelanja. Komputer juga telah membuka peluang baru untuk pendidikan di bidang pendidikan, penelitian, dan hiburan. Nah, evolusi komputer akan terus berlanjut di di masa depan yang akan mendatang. Teknologi baru seperti komputasi kuantum dan biokomputasi ber, em, berpotensi merevolusi cara kita menggunakan komputer dan mengubah dunia di sekitar dunia kita. Nah, ada beberapa generasi dari perubahan evolusi komputer ini. Ada generasi pertama yaitu dari tahun 1940-an hingga dengan 1950-an. Nah, di tahun ini ditandai dengan penggunaan hampa udara dan kartu lubang seperti media penyimpanan. Contohnya seperti ENIAC, UNIVAC 1, IBM 1401. Nah, untuk ukurannya sendiri, untuk ukurannya sangat besar dan sangat memakan space banyak ruang, memiliki kecepatan yang pemrosesan yang lambat, digunakan untuk tujuan ilmiah dan militer. Nah, ada juga generasi keduanya dari tahun 1940-an sampai dengan 1600 1960-an. Nah, ini ditandai dengan penggunaan transistor sebagai pengganti tabung hampa udara. Contohnya seperti IBM 1407, CDC 1604, Univac 1107, dan untuk ukurannya terbilang lebih kecil dari generasi pertama dan lebih hemat energi. Memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih cepat digunakan untuk tujuan bisnis yang komersial. Ada juga generasi ketiganya di tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Ini ditandai dengan penggunaan integrasi sirkuit IC menggabungkan banyak transistor dalam satu chip kecil. Contoh komputernya ada IBM 360, Univac 108, serta eh, CDC 6000. Nah, untuk ukurannya sendiri jauh lebih kecil dan hemat energi, memiliki kecepatan pemrosesan yang jauh lebih cepat dan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Digunakan untuk berbagai macam aplikasi termasuk bisnis, pendidikan, dan hiburan. Nah, ada juga generasi keempatnya. Generasi keempat ini dimulai dari 1970-an sampai dengan 1980-an. Ditandainya pada penggunaan lar.
scale integrasi atau yang disingkat LSI yang menggabungkan ribuan transistor dalam satu chip. Contoh komputernya ada IBM PC, Apple II, Commodore 64. Nah, komputer pribadi atau biasa disebut PC yang terjangkau dan mudah digunakan, pengembangan perangkat lunak yang lebih canggih dan ramah pengguna, perkembangan internet dan world webcam. Nah, ada juga generasi kelimanya 1980-an hingga sekarang ditandainya dengan penggunaan very large scale integrasi atau yang disingkat FLSI yang menggabungkan jutaan transistor dalam satu chip. Contoh komputernya seperti yang sudah banyak kita temui di kehidupan sehari-hari seperti laptop, smartphone, tablet. Nah, perkembangannya sendiri, kecerdasan buatan seperti AI, pembelajaran mesin, machine learning, dan Internet of Things, IoT. Nah, komputer menjadi lebih kecil, lebih kuat, dan lebih terhubung. Digunakan untuk berbagai macam aplikasi ya, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, dan kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa faktor yang mendorong evolusi komputer, seperti kemajuan teknologi semikonduktor. Nah, ini membahas mengenai perkembangan transistor dan chip isi yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil ya, dan lebih cepat, lebih hemat energi juga. Nah, eh, faktor yang kedua yaitu ada permintaan akan daya pemrosesan yang lebih besar. Kebutuhannya akan daya ya, di mana permintaannya lebih besar gitu untuk aplikasi seperti grafis, video, dan internet. Mendorong pengembangan komputer yang lebih kuat. Munculnya perangkat lunak baru seperti apa sistem operasi, aplikasi, dan game. Nah, ini sangat mendorong ya pengembangan komputer yang lebih kompatibel dan mudah digunakan. Kebutuhan akan konektivitas. Nah, konektivitas ini juga sangat penting karena berhubungan dengan internet dan World Wide Web, mendorong pengembangan komputer yang lebih terhubung. Permintaan akan komputasi yang lebih murah. Nah, akan komputasi yang lebih murah mendorong pengembangan komputer yang lebih hemat akan biaya. Jadi ada 5 ya untuk beberapa faktor yang sangat mendorong evolusi komputer ini. Nah, selanjutnya ada representasi data komputer. Nah, representasi data komputer ini adalah cara komputer menyimpan dan memproses informasi karena pada dasarnya semua informasi yang dimasukkan diproses dan disimpan menjadi bentuk biner karena si komputer cuma mengenal angka satu dan angka nol. Nah, jadi tentang representasi data komputer ini ya ada beberapa pengembangannya seperti sistem bilangan yang dimana komputer menggunakan sistem bilangan untuk mempresentasikan data. Bilangan biner hanya terdiri dari angka nol dan satu yang sesuai dengan keadaan mati dan hidup dari sirkuit elektronik. Nah, pengodean karakter. Karakter seperti huruf, simbol, angka yang dapat diubah menjadi kode biner menggunakan skema pengodean karakter seperti ASCII atau Unicode. Setiap karakter memiliki representasi biner yang unik. Ada juga tipe datanya. Tipe data dalam komputer dapat dikategorikan ke dalam tipe data tertentu seperti integer, bilangan bulat, floating point, bilangan desimal, karakter, dan string atau kumpulan karakter. Setiap tipe data memiliki format dan ukuran penyimpanan yang spesifik. Representasi angka ini logika true, benar, dan palsu salah dapat direpresentasikan dengan
nilai biner satu dan nol. Yang representasi multimedia ini mencakup ke seperti gambar, suara, dan video diubah menjadi bentuk digital melalui proses sampling dan printasi sinyal analog, em, sinyal diskrit, sedangkan printasi menetapkan nilai diskrit tersebut ke level yang lebih tertentu. Nah, mengapa sih representasi data itu penting? Nah, jadi representasi data ini sangat penting ya untuk fungsi komputer. Secara keseluruhan, hal memungkinkan komputer untuk menyimpan data, mengambil informasi secara efisien, mentransfer data antara komponen komputer yang berbeda, berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Nah, ada juga di dalam representasi data komputer ini untuk standarisasi refen- representasi data atau yang kalau di biasa kita dengar mah SOP ya. Nah, standarisasi representasi data ini sangat penting untuk memastikan kompatibilitas antara perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda. Nah, standar umum yang digunakan dalam representasi data ini termasuk seperti ASCII dan atau ASCII ini kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange maksud saya. Em, ini lebih masuk ke skema ya, skema pengodaan karakter untuk huruf pangkat dan simbol dasar. Ada juga Unicode yang standar pengodaan karakter yang lebih luas yang mencakup berbagai bahasa dan simbol. Ada juga IEE 754 untuk standar representasi bilangan floating point. Nah, lanjut ya. Jadi kesimpulan dari representasi data komputer ini, jadi si representasi data komputer adalah konsep mendasar yang memungkinkan komputer untuk bekerja dengan informasi, memahami bagaimana data direpresentasikan penting untuk menghargai kemampuan dan keterbatasan komputer. Lanjut ya, ada di fungsi dan interkoneksi komputer. Nah, dalam fungsi komputer ini ada beberapa fungsi utama seperti satu, memproses informasi, menyimpan data, mengontrol perangkat lunak, berkomunikasi, menghibur. Nah, untuk memproses informasi yang dimaksud ini yaitu komputer dapat menerima data input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang diberikan dan menghasilkan sebuah output yang berupa informasi. Nah, informasi ini yang nanti bakal keluar sangat berguna sekali karena sudah diproses. Nah, dilakukan juga eh, menyimpan data, di mana komputer dapat menyimpan data dalam berbagai format seperti dokumen, gambar, video, musik, dan program. Data ini dapat disimpan dalam memori internal komputer atau pada perangkat penyimpanan eksternal seperti hard drive, flash drive, atau flash storage. Nah, ada juga mengontrol perangkat. Jadi, sebuah komputer dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain dan perangkat lain melalui jaringan. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berkolaborasi dengan orang lain dan mengakses sumber daya yang tersedia di internet. Menghibur. Nah, komputer ini dapat digunakan untuk menghibur karena di komputer bisa dipakai untuk bermain game, menonton film, mendengarkan musik, membaca buku, dan hal lainnya. Hal ini dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu luang dan menghilangkan stres. Nah,
apa sih manfaat kita interkoneksi komputer ini? Nah, interkoneksi komputer adalah proses yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi informasi dan sumber daya. Interkoneksi ini dapat dilakukan melalui kabel atau kabel. Nah, manfaat interkoneksi komputer ini untuk berbagi informasi, memungkinkan komputer untuk berbagi informasi sama lain seperti dokumen dan gambar, video, dan musik. Berkolaborasi, interkoneksi yang memungkinkan pengguna atau orang untuk berkolaborasi dalam proyek dengan bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan atau dengan berkomunikasi melalui email, chat, atau video konferensi. Nah, untuk mengaksesnya ada menggunakan sumber daya yang memungkinkan komputer untuk menggunakan sumber daya yang tersedia di jaringan seperti printer, scanner, dan server file. Nah, bermain game. Untuk interkoneksi ini memungkinkan orang untuk bermain game online satu sama lain, belajar dan bekerja. Interkoneksi memungkinkan orang-orang untuk belajar dan bekerja secara online dengan mengakses materi pembelajaran dan alat-alat yang tersedia di internet. Nah, ada juga ini jenis-jenis ya interkoneksi komputer. Jadi jenis-jenis ini mencakup beberapa cakupan seperti jaringan lokal atau yang bisa disingkat LAN, yaitu jaringan lokal yang menghubungkan komputer dalam area yang terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. Nah, metropolitan area network atau yang biasa disingkat MAN. Jaringan metropolitan menghubungkan komputer dalam area metropolitan seperti kota kecil atau besar. Ah, selanjutnya ada WID area network atau yang disingkat WAN. Jaringan area luas menghubungkan komputer dalam area yang luas seperti negara atau bahkan benua. Ada juga Global Area Network atau yang biasa disebut GAN. Jaringan ini mencakup area global, menghubungkan komputer di seluruh dunia seperti internet. Nah, tadi untuk jenis-jenisnya ada empat ya, LAN, MAN, WAN, GAN. Nah, jadi di sini kesimpulannya komputer memiliki berbagai fungsi yang banyak dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di zaman sekarang. Ini yang dimana zaman yang makin hari makin canggih yang memungkinkan satu sama lain berbagi informasi tidak harus langsung datang ke tempatnya. Sumber daya sehingga meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan aksesibilitas. Jadi lebih aksesnya lebih mudah, lebih fleksibel, bisa di mana aja. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari tadi, yang dari pembahasan pertama mengenai perkembangan evolusi ya, em, generasi pertama dari 1040-an sampai dengan 1950-an, komputer mekanik yang raksasa, tabung hampa, lambat, dan tujuannya cuma mencakup seperti ilmiah dan militer yang mulai diupdate 1980-an sampai dengan sekarang, yang dimana penggunanya lebih untuk akses fleksibilitasnya lebih mudah karena bisa dibawa kemana saja, seperti smartphone, tablet, AI, pembelajaran mesin seperti itu, dan lebih kuat juga, lebih terhubung, lebih modern. Nah, untuk pendorongnya tadi ada beberapa, ada 5 seperti kemajuan teknologi semikonduktor, permintaan daya pemrosesan yang lebih besar, munculnya perangkat lunak baru, kebutuhan dan konektivitas,
permintaan akan komputasi yang lebih murah. Nah, dampak evolusi komputer ini merevolusi era cara kita belajar, berkomunikasi, dan berbelanja, membuka peluang baru untuk pendidikan, hiburan, dan penelitian, bahkan untuk pekerjaan, banyak peluang yang baru mengubah dunia di sekitar kita. Representasi data ya, komputer menggunakan sistem bilangan linear, skema pengujian karakter, tipe data, representasi angka, logika, dan multimedia. Nah, ya, penting bangetnya sebuah representasi data karena ini untuk menyimpan dan mengambil informasi secara efisien, melakukan perhitungan yang dan operasi logika, mentransfer data dan komputer berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Ada juga tadi untuk standarisasinya sudah dijelaskan ada SCUI, huruf, angka, simbol, dasar yang di dalamnya, ada juga Unicode yang di dalamnya terdapat berbagai bahasa dan simbol. IEE 754 di dalamnya ada bilangan floating-floating. Nah, jadi untuk fungsi komputer ini untuk kehidupan kita dapat digunakan untuk memproses sebuah informasi, menyimpan data, mengontrol perangkat, berkomunikasi, dan menghibur. Nah, untuk ke yang bisa disimpulkan, jadi komputer telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dari tahun tadi 1940-an hingga sekarang ya. Jadi terus bertingkat selama 10 tahun terus tidak ada berhentinya teknologi. Representasi data juga begitu penting untuk fungsi komputer. Komputer memiliki berbagai fungsi yang sangat bermanfaat. Interkoneksi komputer meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas sebuah informasi. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk salah-salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nugraha. Izin undur diri. Bila ada yang ingin saya tanyakan, bisa menghubungi melalui email yang tertera. Ada Andri Nugraha 9@gmail.com dan ada username juga saya Andre Nugraha.